He will be the match winner, and Bahrain make the breakthrough right at the death. It's so cruel on Malaysia, but the low finish was really well struck. And the keeper was cruel on Malaysia, but the low finish was really well struck. And the keeper... Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai sepak bola dan soal bahasa di Malaysia serta Indonesia. Sepak bola dan bahasa terlihat tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya dua hal ini sama-sama termasuk identitas penting atau kebanggaan bagi suatu bangsa di era modern. Keduanya sama-sama sebagai kebanggaan kaum Melayu Malaysia maupun bangsa Indonesia. Nah, berbeda dengan bangsa Indonesia yang telah memiliki identitas yang jelas, kaum Melayu Malaysia hingga kini masih bingung mencari identitas. Marilah kita lihat sejumlah hal yang bisa dijadikan identitas. Kita mulai dulu dari bahasa. Suatu bangsa atau kaum akan bangga jika memiliki bahasa sendiri sebagai identitas, bahkan bisa menjadi pemersatu. Untuk urusan bahasa, hingga kini kaum Melayu masih pusing tujuh keliling untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sebaliknya bangsa Indonesia tidak menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya adalah olahraga seperti sepak bola yang juga bisa menjadi identitas atau simbol kebanggaan suatu bangsa. Jangan heran jika orang Indonesia amat bangga terhadap kiprah pemain voli Megawati di Korea. Begitu pula musik dan budaya populer. Orang Indonesia tentu saja bangga terhadap Putri Aryani dan para artis Indonesia yang lain. Dalam urusan musik populer atau modern, kini kaum Melayu Malaysia amat bergantung pada musik dan lagu Indonesia populer. Selanjutnya, sejarah dan warisan budaya juga bisa menjadi identitas dan kebanggaan. Masalah sejarah dan warisan budaya, hal ini sudah sering kita bahas. Kaum Melayu Malaysia juga bingung mengenai sejarah dan budaya mereka, karena sebenarnya mereka kebanyakan hanya diaspora dari suku-suku di Indonesia. Berikutnya adalah kemajuan ekonomi dan teknologi yang bisa pula menjadi simbol kebanggaan suatu bangsa. Dalam hal ini, kaum Melayu Malaysia sering membangga-banggakan kemajuan ekonomi negaranya. Masalahnya, kemajuan ekonomi di Malaysia sebenarnya banyak digerakkan oleh kaum Cina dan kapitalisme Barat. Hanya segelintir elit Melayu yang terlibat. Tentu masih banyak lagi yang lain. Dari sejumlah hal yang bisa menjadi identitas itu, kita memang bisa mengamati bahwa kaum Melayu Malaysia bingung mencari identitas, bahkan mungkin mengalami krisis identitas. Yang paling aktual tentu saja masalah bahasa. Bahasa Melayu Malaysia telah kalah bersaing dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi UNESCO, dan kini kaum Melayu Malaysia yang sudah sadar atau bangun dari mimpi, tentu saja amat bersedih. Beruntunglah yang masih berhalusinasi bahwa bahasa Melayu Malaysia mendunia dan dituturkan 300 juta orang. Kaum Melayu yang masih bermimpi, tentu saja mereka tetap bahagia, walaupun sebenarnya hanya menikmati kebanggaan semu. Selain bahasa, baru-baru ini tim sepak bola Malaysia pun tersingkir lebih awal dari ajang Piala Asia. Sementara tim Indonesia masih punya harapan karena telah mengumpulkan 3 poin dan berada di urutan ketiga klasemen grup. Sepak bola menjadi kebanggaan kaum Melayu Malaysia karena di cabang olahraga lain, misalnya bulu tangkis, lebih dikuasai oleh kaum Cina Malaysia. Jadi, kaum Melayu Malaysia sebenarnya amat berharap banyak pada tim sepak bolanya, walaupun Menteri Olahraga Malaysia juga bukan orang Melayu. Kali ini, Malaysia pun amat bersemangat karena sudah lama tidak masuk ke putaran final Piala Asia. Untuk pengalaman tim Harimau Malaya ini kerana kali pertama dalam 42 tahun mereka dapat layak secara merit ke sini. Dalam mesej saya kepada
tim juga, pemain, saya rasa mereka kena buatkan yang terbaik bukan untuk negara saja tetapi untuk diri mereka sendiri dan keluarga. Kerana kita tak tahu peluang seperti ini datang sekali dalam 42 tahun. Jadi mereka cukup bertuah kerana dapat pengalaman itu untuk datang bermain. Kalau mereka boleh fikirkan macam ini, resultnya akan jadi dia automatik lah. Kalau semua orang rasakan ini adalah peluang, tak tahu peluang kali terakhir ke apa untuk mereka, tetapi kalau mereka buatkan untuk nama baik keluarga mereka, dan Malaysia akan mendapat manfaat daripada mindset seperti itu. Kalau lagi panjang hendak nafas. Ni kali kedua kita buat live watching sama-sama. Lepas tu terus rekod, aku ngantuk lepas tu aku ingat ada chance nak menang puan. Tapi tak apa, menang kalau kita kena buat review juga. Game untuk game tiup whistle penamat, time itulah kita kena gol daripada Ali Madan, pemain yang berjersey nombor 7 yang sebelum ni aku ada cakap Ali Madan ni adalah pemain tumpuan untuk pasukan Bahrain. Kita kena tutup rapat pemain ni, tak boleh bagi ruang kepada pemain ni, dia boleh melakukan sesuatu, dan gol outside foot dia tadi meranapkan harapan kita untuk memenangi perlawanan bertemu dengan pasukan Bahrain. Walaupun di saat-saat akhir tadi kedudukan 0-0, kita mengharapkan tak menang pun tak apa, asalkan dapat seri pun jadilah, tetapi kita kalah, geng. Memang betul-betul kecewa kena last minute, geng. Begitulah guys, kegagalan tim sepak bola Malaysia yang bikin sedih kaum Melayu Malaysia. Tapi kami sarankan, janganlah membaca media Malaysia untuk mengintip perkembangan sepak bola di Malaysia, sebab dijamin kita akan bingung sekali. Di Malaysia, istilah yang digunakan adalah bola sepak, bukan sepak bola. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Selain bola sepak, di Malaysia juga ada bola tampar. Lihat pula judul berita ini. Harimau Malaya terikat tanpa jaringan separuh masa pertama. Maksudnya adalah Harimau Malaysia masih imbang, belum ada gol pada babak pertama. Kata jaringan maksudnya gol. Jadi, amat berbeda dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, judul berita yang ini juga bikin bingung orang Indonesia. Maksudnya tentu saja, Ali Madan musnahkan harapan. Itulah bedanya bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Kata tewas tentu saja juga bikin bingung orang Indonesia. Harimau Malaya tewas 1-0 kepada Bahrain. Di Indonesia tentu saja, orang menggunakan kata kalah. Kalah 1-0 dari Bahrain, dan bukan pula kalah 1-0 kepada Bahrain. Penggunaan kata depan kepada, dalam bahasa Melayu Malaysia, mungkin mengikuti pola bahasa Inggris, yakni merujuk kata depan tu. Bahasa memang masalah kebiasaan dan bergantung pada kesepakatan masyarakat. Kesepakatan ini bisa pula hingga level nasional, bahkan dunia. Jadi, bukan masalah salah atau benar. Itu sebabnya kita selalu mempersoalkan ambisi Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Pertanyaannya, bahasa Melayu yang mana yang sebetulnya disepakati di Malaysia sendiri atau jadi bahasa baku di Malaysia? Lalu, bahasa Melayu yang mana pula yang mau diangkat jadi bahasa dunia tersebut? Ilusi bahwa bahasa Melayu adalah bahasa besar dan menjadi bahasa dunia itu masih dipelihara oleh Melayu Malaysia hingga sekarang. Lihat saja nama akun Awang Sarian di Facebook yang terpampang hingga detik ini. Judulnya Bahasa Melayu Mahawangsa. Jadi kaum Melayu Malaysia masih terus menyimpan mimpi mengenai hebatnya bahasa Melayu. Mimpi seperti itu boleh saja, asalkan tetap menginjak ke bumi. Kesalahan terbesar dari pola pikir kaum Melayu Malaysia adalah mereka terlalu silau melihat banyaknya dialek bahasa Melayu di Nusantara. Dengan banyaknya bahasa Melayu di seantero Nusantara itu, mereka mengira bahwa otomatis bahasa Melayu itu besar dan hebat. Kaum Melayu Malaysia harus paham bahwa
bahasa Melayu yang bertebaran di mana-mana itu adalah bahasa daerah. Bahkan di antara pengguna dialek bahasa Melayu yang berbeda-beda itu terkadang saling mengejek, tidak kompak. Selain itu, sebagai bahasa daerah, tentu ada keterbatasannya jika mau dijadikan bahasa nasional dan bahasa ilmu. Itulah pentingnya membuat bahasa supra di tingkat nasional dan selanjutnya membuat bahasa supra di level antar bangsa. Yang terjadi selama ini, kaum Melayu Malaysia tidaklah mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Ibarat murid sekolah, kaum Melayu Malaysia malas dan mungkin kurang pandai pula. Kaum Melayu Malaysia belum membuat bahasa Melayu supra atau bahasa Melayu baku di level nasional secara baik. Bahasa Melayu Malaysia bahkan telah gagal dimartabatkan di Malaysia sendiri. Tapi, kaum Melayu Malaysia kemudian bermimpi ingin menciptakan bahasa Melayu supra di level antar bangsa, misalnya ASEAN. Adapun, bangsa Indonesia telah hampir 1 abad mengembangkan bahasa supra di level nasional. Bahasa supra itu diberi nama bahasa Indonesia. Tak hanya mengambil kosakata bahasa Melayu di berbagai daerah sebagai bahan dasar, bahasa Indonesia juga diperkaya dengan bahasa daerah yang lain dalam rumpun Austronesia, bahkan juga bahasa asing. Bahasa Indonesia menjadi matang karena seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tidak terjadi di Malaysia. Karena itulah, bahasa Indonesia akhirnya bisa menjadi bahasa internasional. Adapun si Melayu Malaysia, murid yang malas dan kurang pandai tadi, gagal mengerjakan pekerjaan rumahnya, tapi kemudian ia merebut atau mengklaim hasil pekerjaan kawannya yang lebih pandai. Tentu saja, temannya yang lebih pandai itu kesal. Sebab, ia sudah setengah mati mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sungguh-sungguh. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kesal menghadapi perilaku Melayu Malaysia karena telah mengembangkan bahasa Indonesia selama bertahun-tahun. Agar lebih jelas lagi mengenai masalah bahasa Melayu supra, marilah kita simak video berikut ini. Apabila kita bercakap tentang Melayu supranasional, bahasa ini adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, bukan dari segi undang-undang sahaja. Jadi apa yang saya mau katakan ini ialah sebagai bahasa supranasional, kita mahu melihat bahawa bahasa Melayu itu akan dipertuturkan dan juga dapat difahami oleh masyarakat yang tinggal di Asia Tenggara ini, termasuk jugalah di kawasan-kawasan Melayu yang diaspora di tempat-tempat lain. Jadi untuk melakukan ini, apakah agaknya yang dapat kita buat? Yang mesti dilakukan bukan oleh Perdana Menteri, tetapi oleh penutur-penutur bahasa dan para guru dan para penutur bahasa Melayu itu untuk menghayati atau memahami dan menggunakan bahasa Melayu supra ini. Dan kita sentiasa diberitahu bahawa bahasa Melayu ini ada banyak dialek, ada banyak bahasa-bahasa kecil. Apa yang agak jelas ialah kalau di Indonesia ada 700 bahasa daerah yang berlainan, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa supra. Tetapi di Malaysia ni kita tidak begitu faham tentang ini. Apa yang kita mesti lakukan adalah membina satu bahasa supra yang bukan orang Kelantan punya, bukan orang Johor punya, tetapi kita sendiri apabila bercakap itu menyesuaikan diri kita dengan khalayak yang mendengar supaya mereka memahami itu bahasa Melayu, bukan kepunyaan daerah. Ada antara ahli politik kita yang apabila bercakap, dia akan terus bercakap dalam bahasa Kelantan, dalam bahasa Terengganu. Ini bukan bahasa supra. Bahasa supra akan menggunakan dialek, bahasa baku, bahasa sekolah. Itu yang kita mahu.
Jadi begitulah guys, kaum Melayu Malaysia masih gagal membuat dan memartabatkan bahasa Melayu Supra atau baku di Malaysia sendiri, tapi berhalusinasi atau bermimpi muluk untuk membuat bahasa Melayu Supra level Asia Tenggara, bahkan dunia. Silakan saja Malaysia bermimpi seperti itu, asal tidak mengklaim atau melibatkan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.